kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, hari ini persidangan kasus Subang dengan terdakwa Ramdhanu atau Danu dihadirkan ada kurang lebih 8 saksi dalam persidangan hari ini. Teman-teman, nanti kita ikuti hasilnya seperti apa, karena ternyata kalau kita melihat ya dari tahun 2021 sampai 2024 hari ini, kasus Subang masyarakat masih belum puas meskipun sudah adanya digelar persidangan. Di dalam sebuah persidangan sudah begitu banyak sekali para saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian-kesaksiannya. Ada yang melihat disebutkan Abi, ada juga yang melihat Pak Yosep di jam 5.30, intinya di pagi hari, jam krusial. Namun di sini yang namanya juga persidangan, di sana menggali fakta dengan data yang tentunya akan terus digali dengan data-data dan juga alat bukti. Nah, teman-teman, di dalam pembahasan video kali ini terungkap ternyata kasus Subang sudah berubah tempat kejadian perkaranya. Ketika tim Inafis dari Polres Subang yaitu melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara, memfoto seluruh ruangan tempat kejadian dan mungkin juga di luar, waktu itu datanglah dari tim Inafis Polda Jabar dan ternyata ketika melakukan penelitian mengamati tentang hasil foto yang sudah dilakukan tim Inafis dari Polres Subang sudah berubah. Berarti di sini ada orang-orang yang tidak mau kasus ini terungkap, adanya motivasi. Teman-teman sudah menduga adanya adalah motif uang atau harta. Karena waktu itu ada juga penjelasan, saya pun heran dan juga agak kaget karena baru mengetahui, yaitu adanya uang lelah sebesar kurang lebih 5 juta rupiah dari pernyataan Pak Mulyana. Nah, uang apakah? Ada uang, bahasa uang lelah di kasus Subang. Saya baru mendengar. Kalau di kasus-kasus lain tidak ada bahasa uang lelah. Lelah untuk hal apa atau upah untuk hal apa, ini belum jelas. Yang jelas di dalam kasus Subang ini adanya obstruction of justice yang menghilangkan harddisk CCTV. Itu sudah jelas fakta persidangan, dijelaskan oleh Ibu Cici dan juga anaknya Saudara Angger memberikan sebuah kesaksian melihat jam 5.30 Pak Yosep dan juga orang yang tidak dikenal seperti itu. Nah, namun semuanya kesaksian begitu banyak sekali saksi yang melihat pergerakan Pak Yosep dan juga Abi menurut keterangan mereka para saksi. Tentunya ini ketika melihat keterangan dari Pak Rohman Hidayat ditolaknya dan disebutkan kemarin pun Pak Rohman sudah mengatakan lagi ada settingan. Namun sampai saat ini saya tidak mendengar dan melihat bahwa siapakah yang men-setting tersebut. Jadi masyarakat belum percaya juga dengan keterangan Pak Rohman ketika menyatakan ada saksi-saksi settingan. Nah, kalau seperti ini kita enak. Ini orang yang men-setting, bongkar di persidangan. Ini orang yang memberikan atau yang mengintimidasi kepada saksi-saksi agar memberikan sebuah keterangan. Harus Yosep lah masuk penjara. Harus Abi, Mimin, Arigi lah masuk penjara. Ini orangnya. Seperti itu. Kita enak untuk melihat. Tapi dalam kasus Subang ini sekitar 2 tahun lebih lamanya atau sampai kita menginjak hampir 4 tahun sekarang, hanya sebuah dongeng belaka yang dikatakan. Tidak ada bukti-bukti yang kuat kita melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya OOJ. Bongkar OOJ, apa motivasinya? Siapa yang menyuruh? Lalu yang menyuruh itu apa motivasinya? Ini kan jadi merembet opini dan asumsi publik. Berarti, ini ada sebuah komentar ya. Nah, ini nih menarik nih. Berarti di dalam kasus Subang ini adanya muncul obstruction of justice, ada yang membayar. Siapakah yang membayar tersebut? Ini kan asumsi dan opini ya. Saya membahas ini keluar dari sidang, jadi kan disambung-sambungkan. Jadi ada opini dan asumsi dari masyarakat seperti itu. Baik. Nah, di fakta persidangan, yaitu kita sudah mendengar semuanya. Dari keterangan Inafis Polres dan juga Inafis Polda Jabar.
Teman-teman, di tengah sidang kasus Subang dengan terdakwa Yosef Hidayah dan juga Muhammad Ramdhanu atau Danu, yaitu di sini tetap masih perdebatan publik atau menjadi perguncingan masyarakat. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Publik ini berdebat di berbagai kolom komentar. Itu wajar sekali. Pertama, kasus ini sudah lama. Yang kedua, banyak sekali keterangan-keterangan yang kadang tidak masuk akal. Nah, ada sebuah komentar juga saya sambungkan ya. Di sini, harusnya dari pihak keluarga ini yang begitu ngotot agar kasus ini cepat terungkap. Pertama, keluarga paling inti adalah Yoris, saksi Yoris, anak dari Ibu Tuti. Ibunya meninggal dunia secara mengenaskan dan juga adiknya. Tapi ketika kita melihat di berbagai media dan juga saya pun melihat langsung bertemu dengan Yoris dulu, jadi seolah-olah tidak kehilangan ibu dan adiknya. Santai dan cuek. Harusnya dari pihak keluarga lah yang begitu ngotot sekali teman-teman. Berarti kita bisa mendapatkan sedikit kesimpulan kasus ini tidak mudah untuk diungkap. Kalau mudah dari dulu ya sudah terungkap. Ada yang bilang mudah, bilang simpel. Buktinya kan tidak ada. Ternyata lama. Intinya berarti susah kasus ini untuk diungkap kan? Kalau gampang dari dulu 2 hari juga udah clear kan? Atau 3 hari seperti itu. Nah, oke. Dalam kasus Subang ini menjadi perguncingan masyarakat. Pasalnya, sidang kasus Subang dengan 2 terdakwa yang menghilangkan nyawa Ibu Tuti dan Amel banyak memunculkan fakta baru yang sebelumnya tidak terungkap ke publik. Fakta baru apa yang muncul sekarang ini yaitu dalam sidang terdakwa Yosef atau Danu adalah pengakuan dari para saksi di depan majelis hakim. Oke. Nah, sekarang kita melihat dari pengakuan tim Inafis Polda Jabar, teman-teman, Pak Dadang ya. Pengakuan dari saksi tim Inafis Polda Jabar pada sidang terdakwa Yosef Hidayah di depan majelis hakim, yaitu Inafis itu mengakui sebelum melakukan cek TKP, terlebih dahulu memeriksa data yang sudah ada di Inafis Subang. Oke, nah menurutnya saya amati satu persatu barang-barang di TKP yang sudah ada dari Inafis Polres Subang. Lalu selanjutnya yaitu ada tambahannya lagi, kami membuat sketch atau gambaran ya, karena waktu itu kan Inafis Polda Jabar jadi belum langsung turun ke TKP, tempat kejadian perkara. Jadi dibuatlah sketch dulu, gambaran ini kamarnya, ini ruang tamu, segala macam. Akhirnya langsung turun. Itu maksud yang dimaksud membuat sketch, teman-teman. Nah, yang artinya dalam sebuah membuat sketch ini adalah sebuah gambaran untuk dilakukan nanti pemeriksaan. Nah, ketika kami melakukan pemeriksaan ke TKP, sebelum melakukan kegiatan, yaitu kami mengamati terlebih dahulu menurutnya. Dan ternyata kemarin waktu saya mendengar dari keterangannya Inafis Polda Jabar, ya memang sih tidak kaget juga ya, karena dari dulu sudah ada keterangan-keterangan di berbagai media massa, TKP itu rusak. Ya, ini kan sudah turun dari Benny Mamoto dulu mengatakan TKP terindikasi rusak. Lalu dari dokter forensik diduga TKP sudah ada yang mengacak-ngacak, dan benar sekali ini sudah terbongkar ya di fakta persidangan. Lalu Inafis Polda Jabar yaitu langsung melakukan identifikasi ke tempat kejadian perkara. Nah, tim Inafis Polda Jabar ini mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan yaitu melakukan pemeriksaan, mengamati setiap ruangan yang ada di TKP, dan ternyata sudah ada perubahan. Ini teman-teman, kenapa TKP bisa berubah? Berarti ini banyak sekali orang-orang yang masuk ke TKP tanpa izin, bahkan warga sipil yang saya simak. Sedangkan kan tidak boleh masuk kalau misalkan sudah di garis polis lain. Ini kalau melihat di tanggal
18 malamnya, waktu mobil Alphard belum dibawa ke Polsek, banyak kali yang masuk warga sipil, kelihatan kan ada itu di salah satu media. Siapa itu yang menyuruh? Apa motifnya? Apakah disuruh untuk menghilangkan barbuk kan seperti itu? Atau dia itu adalah inafis? Seperti itu ya. Lalu di tanggal 19 Agustusnya ini yang menjadi misteri. Tim dari Pak Mulyana masuk paginya. Danu dan Banpol menguras bak mandi menurut keterangannya. Sorenya rombongan Mulyana masuk ke TKP. Kan tidak boleh warga sipil masuk ke TKP. Ada Yoris, ada Pak Yosep, ada Pak Mulyana, ada anggota yang lain. Disinilah terkuak. Kombes Pol Surawan mengatakan adanya kesalahan SOP. Berarti di situ kan dugaannya bisa merubah segala macam. Bisa merubah TKP, bisa menghilangkan jejak, bisa menghilangkan sidik jari. Bahkan tim Inafis dari Polda Jabar dan Polres Subang mengatakan di situ banyak sekali lap. Jadi untuk mengelap, merusak sidik jari, jejak segala macam. Berarti pembunuhan benar-benar terencana secara matang. Ini pembunuhan berencana yang dihadapi mereka yang sudah menjadi terdakwa atau tersangka adalah pasal 340. Ini teman-teman, semoga saja cepat ada vonis biar kita puas. Ada vonis ketuk palu biar kita merasa lega. Oh, ternyata mereka adalah pelakunya, benar-benar ketahuan kan. Sudah ketuk palu, vonis, kita puas dan plong. Jadi membahasnya enak, langsung menyebutkan ternyata ini dia pelakunya kan seperti itu. Kalau sekarang pelaku kan baru satu yang mengaku, yang lainnya belum, tapi sudah ditetapkan Polda Jabar. Kita nanti lanjutkan kembali pembahasannya fakta sidang hari ini. Terima kasih, bye-bye.